Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Peristiwa Gantung Diri. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Cerita kali ini merupakan cerita part yang keempat yang sekaligus menjadi part terakhir ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk langsung saja bagaimana akhir dari kisah ini, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sore hari seperti biasa di warung Mbak Susi, terlihat Bang Usman dan bapak-bapak sedang berbincang-bincang. Katanya Bang Usman, ini tadi siang baru pulang dari kantor polisi. Dia ini mengingat dialah orang pertama yang menemukan jasad Teratmi. Adi yang penasaran langsung ikut nimbrung sembari pura-pura membeli gorengan. Banyak banget pertanyaannya, saya sampai capek. Apalagi pertanyaan yang sama terus diulang-ulang. Pusing kepala saya, kata Bang Usman. Sial betul nasibmu man, sudah diteror hantu Ratmi, sekarang malah urusan sama polisi. Hati-hati, bisa-bisa kamu yang dicurigai polisi nanti. Hus, sembarangan kamu kalau ngomong. Saya itu cuma kebetulan saja jadi korban keadaan. Saya sudah sejujur-jujurnya memberitahukan apa yang saya tahu, termasuk cerita hantu dan juga malam kejadian sebelum saya menemukan mayat si Ratmi itu, kata Kang Usman, kemudian tangannya mengambil gelas kopi. Apakah abang juga menceritakan ketika mendengar langkah kaki di samping rumah? Andi tidak bisa lagi menahan untuk tidak bertanya. Sudah, dan kata polisi langkah kaki yang selama ini saya kira hantu itu, kemungkinan dia pelaku yang membawa jasad si Ratmi untuk digantung. Sebentar. Kayaknya kalau diingat-ingat lagi, langkah kaki itu lebih dari satu orang. Memang waktu itu tidak terlalu konsen, ya karena keburu ketakutan. Tapi saya masih ingat suara langkah kaki yang terdengar di samping rumah itu lebih dari satu orang. Soalnya irama langkah kakinya itu terdengar bersautan. Bang Usman melanjutkan ucapannya. Andai kamu bukan penakut. Dan malam itu, ya ketika ada suara langkah kaki kamu buru-buru mengintip ke jendela, mungkin masalahnya nggak bakal serumit sekarang, dan mungkin hantu si Ratmi nggak bakal gentayangan, ucap Mbak Susi. Semua bapak yang ada di sana mengangguk sambil tersenyum mengejek Bang Usman. Kata polisi semalam, emang gimana katanya si Ratmi meninggal? Diracun? Apa ditusuk? Perasaan waktu kita lihat mayat si Ratmi nggak ada tanda-tandanya yo? Tanya Mbak Susi. Karena semalam memang dia tidak datang. Kemungkinannya dicekik katanya Mbak. Andi menjawab. Pantesan selama ini hantu si Ratmi kalau ketemu orang suka bilang minta tolong. Apa ada kemungkinan pembunuhnya si Ratmo? Tanya Kang Usman. Hus, jangan sembarangan sampean, nanti bisa fitnah. Kalau menurut saya mana mungkin. Kelihatannya selama ini mereka baik-baik saja kok. Lagian kan tahu sendiri si Ratmo orangnya kayak apa. Sore itu orang-orang yang sedang duduk di warung Mbak Susi mungkin sedang memikirkan hal yang sama. Siapa pembunuh Teratmi? Namun jawabannya itu masih menjadi misteri. Namun satu hal yang membuat Andi heran dengan orang-orang di sini. Dari tadi terus memperbincangkan kematian Teratmi. Namun tidak ada yang menanyakan apa penyebab kematian nenek Isur. Apakah mereka lupa atau mereka tidak peduli? Apakah mereka tidak merasa aneh dalam satu keluarga ada dua orang yang meninggal dengan cara yang sama? Dan mereka seakan lupa dengan kejadian bola api yang dilihat Bang Burhan tempo hari. Hujan turun di Minggu pagi, memaksa warga Tegalsari untuk beristirahat di rumah, menghentikan pekerjaannya di ladang untuk sementara. Kecuali mungkin bagi warga yang bekerja di perkebunan kakao,
Mereka harus tetap pergi atau bulan depan tidak gajian. Andi sedang menyaksikan berita di televisi. Bapak sedang menikmati kopinya di teras depan. Sedangkan ibu, dia itu sibuk dengan cuciannya di kamar mandi. Hujan turun dengan lebatnya. Dari arah luar terdengar percakapan. Ketika Andi menengok ke arah jendela kaca, ia melihat Bang Burhan sedang berbincang dengan Bapak. Tubuh Bang Burhan terbalut jas hujan. Dari wajahnya tampak dia sedang tergesa-gesa, seperti sedang mengabarkan sesuatu yang sangat darurat. Setelah itu, Bang Burhan kembali pergi. Lalu Bapak dengan terburu-buru masuk ke dalam rumah. Andi tidak bertanya karena melihat raut wajah Bapak yang tampak serius. Bapak mengambil jas hujan dan sepatu karetnya. Tanpa sepatah kata pun Bapak pergi dengan langkah kaki terburu-buru. "Mau kemana bapakmu?" tanya ibu. Andi hanya menggelengkan kepala sebagai jawaban. Lalu ibu kembali ke kamar mandi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan Andi larut kembali tenggelam dalam acara televisi. Mungkin Andi tertidur ketika menonton televisi tadi. Saat ia bangun hujan sudah reda, dan ia lihat di rumah tidak ada siapa-siapa. Mungkin bapak belum pulang, tapi kemanakah ibu pergi? Saat Andi keluar rumah, di luar sudah sangat ramai. Banyak orang-orang yang sedang berkumpul di jalan. Mereka tampak berbisik-bisik, namun Andi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Belum sempat ia keluar dari teras dan bertanya, dari kejauhan terdengar sirene mobil polisi terdengar. Rombongan yang berdiri dari 3 mobil itu lewat begitu saja di jalan. Kemudian warga bersorak meneriaki mobil tersebut. Andi semakin tidak mengerti saja. Setelah mobil itu pergi, tampak rombongan Pak Lurah dan warga termasuk Bapak sedang berjalan. Warga mulai riuh menghampiri mereka. Lalu pertanyaan-pertanyaan pun terlontar dari mulut para warga. Selama ini saya memang sudah curiga." Andi semakin tidak mengerti. Lalu pelan-pelan ia mencoba mendekati kerumunan warga yang sedang berbincang tersebut. Barulah ia tahu perihal semua penyebab keramaian ini. Bang Ratmo ditangkap oleh polisi. Katanya dia diduga membunuh Teh Ratmi. Hanya itu kabar yang Andi dengar. Tidak ada lagi kelanjutannya. Hujan kembali turun dengan tiba-tiba dan memaksa warga membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. "Itu baru dugaan," kata bapak setelah sampai di rumah dan berbincang dengan ibu. Soalnya tidak ada orang yang mencurigai polisi selain suaminya. Memang kasus pembunuhan itu pelakunya tidak akan jauh-jauh dari sekeliling korban katanya. Alasan Ratmo pun yang mengatakan bahwa malam itu Ratmi pergi dari rumah, tidak ada saksi yang bisa membenarkannya, lanjut bapak. "Terus kalau kematian nenek Isur, Pak?" "Kalau itu bapak juga tidak tahu, tapi polisi sedang menyelidikinya. Ya mungkin saja nenek Isur juga dibunuh, tapi kalau mengingat dia itu ibunya, mana mungkin Ratmo melakukannya juga." Dunia ini sudah gila, Pak. Memang bapak nggak pernah lihat berita antar keluarga saling membunuh bukan hal yang aneh lagi sekarang ini, kata ibu. Ratmo ditangkap polisi tanpa perlawanan. Dia nampak seperti orang kebingungan. Entahlah, bapak juga tidak tahu apa itu bentuk kesedihan karena kehilangan semua orang terdekatnya, atau itu bentuk penyesalan atas perbuatannya. Lalu apa motif Bang Ratmo membunuh istrinya, Pak? Ibu mungkin penasaran. Dugaan polisi katanya ketika ia meminta izin Pak Lurah untuk melakukan penangkapan, malam itu mungkin saja Ratmo bertengkar hebat dengan Ratmi. Tapi bukankah kalau mereka bertengkar ada tetangganya yang mendengar, Pak? Tapi menurut orang-orang yang tinggal di sekitar rumahnya, bukankah keluarga mereka harmonis-harmonis saja ya? Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terlalu banyak kejanggalan yang belum ia mengerti. Ya mungkin karena kejadiannya malam, jadi tetangganya sudah pada tidur. Andi mencoba asal menjawab. Lalu alasan Ratmo melakukannya dan bagaimana kejadiannya? Tanya ibu. Ya mungkin nanti kita akan mendapatkan jawabannya setelah Ratmo mengakui semua perbuatannya. Biarkan polisi bekerja, Bu. Kita harus percaya sama mereka.
Malam hari setelah penangkapan Bang Ratmo, warga Tegal Sari kembali dibuat geger. Teh Dewi hilang, ia kabur dari rumah lagi. Terpaksa malam itu, Bapak kembali menemui Pak Lurah. Namun Andi tidak bisa ikut, mengingat malam itu hujan masih deras, ia harus menemani ibunya di rumah. Kok Teh Dewi bisa kabur lagi, Bu? Bukannya waktu kita ke sana dia itu diikat di kamar sama ibunya? Tidak tahu, mungkin saja dia berhasil melepaskan ikatannya. Sebenarnya penyebab dia gila kenapa sih, Bu? Kalau cuma diganggu hantunya Teratmi, bukannya banyak orang lain juga diganggu? Tapi tidak sampai gila. Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dia hanya menggelengkan kepalanya. Di luar hujan masih lebat, sesekali terdengar suara gemuruh halilintar. Menjelang jam 12 malam, Bapak belum juga pulang. Adi masih asik menikmati acara televisi sedangkan ibu sudah terlelap di kamarnya. Hujan juga sudah mulai reda namun tidak sepenuhnya berhenti. Masih terdengar suara rintik-rintik air di atas genteng. Namun suara petir tidak henti-hentinya menggelegar. Dari berisiknya suara hujan terdengar samar-samar suara teriakan perempuan. Andi sempat menduga itu hanya telinganya saja yang tidak beres. Namun suara itu kembali terdengar. Andi hendak keluar untuk mengeceknya, namun ia urungkan, mengingat ini sudah jam 12 malam. Keesokan harinya gosip-gosip dari warga mulai hangat. Ternyata yang mendengar suara jeritan wanita semalam bukan cuma Andi saja, tapi juga banyak warga lainnya. Banyak orang yang tidak bisa tidur juga seperti Andi setelah mendengar suara tersebut. Bapak semalam pulang jam 4 pagi, namun Teh Dewi belum ditemukan. Hingga sekarang pencarian masih dilakukan. Warga bergantian menyisir setiap bagian kampung untuk mencari informasi. Semua tukang ojek diinterogasi kalau mereka pernah mengantar seseorang perempuan keluar kampung. Sehabis sekolah dengan mata sembab karena semalam kurang tidur, Andi ikut mencari membantu keberadaan Teh Dewi bersama bapak dan beberapa warga lainnya. Mereka mencari ke perkebunan kakao yang luasnya entah berapa hektar. Andi tidak bisa memastikan. Semalam ditemukan sandal yang diduga milik Teh Dewi di perkebunan ini katanya. Makanya pencarian fokus di sekitaran sini. Kok ikatan si Dewi bisa lepas ya? Kata ibunya semalam Dewi itu terus menangis. Dia terus minta maaf pada ibunya. Dia berjanji akan menceritakan penyebab semua ketakutan yang dialaminya selama ini. Karena tidak tega, ibu si Dewi melepaskan ikatan tangan dan kakinya. Setelah melepaskan, Dewi meminta makan karena lapar. Pas ditinggal sebentar ke dapur, dia kabur lewat jendela. Jam berapa kejadiannya, Kang? Kata ibunya jam 9 malaman atau 10, sekitar jam segituan, jawab bapak. Dalam pencarian ini mereka ditemani seorang mandor perkebunan, karena mereka takut tersesat saking luasnya perkebunan ini. Si mandor dengan sabar mengajak mereka menyusuri setiap bagian sudut yang tersembunyi yang sangat strategis untuk dijadikan tempat persembunyian. Dia bukan asli warga Tegal Sari, dia berasal dari luar kecamatan. Mungkin si Dewi kabur lagi ke kabupaten. Mana mungkin, dia tidak bawa apa-apa seperti waktu itu. Bahkan tukang ojek yang ditanyai pun gak ada yang tahu. Tapi kalau jalan kaki bisa jadi sih. Tapi gak kebayang aja kalau dia jalan kaki malam-malam. Merinding saya membayangkannya. Apalagi kalau dia ketemu si Ratmi di jalan. Tapi saya takut, Kang. Jangan-jangan si Dewi nanti ditemukan gantung diri. Ingat, sudah 2 warga kita yang meninggal tidak wajar. Ya mungkin kampung kita ini memang sudah kena kutukan. Hus, kamu itu jangan ngomong sembarangan. Ya pasti, Kang. Kan tahu sendiri, sebelum kematian nenek Isur, ada beberapa warga yang melihat bola api berekor itu berkeliaran di kampung. Wah, bola api? Tanya si mandor yang sedari tadi diam. Akhirnya dia tertarik untuk ikut ngobrol. Kenapa? Saya ini dari daerah Jawa, bapak-bapak. Kalau bunuh diri dan bola api itu mirip kejadian yang sempat heboh
di salah satu daerah saya, namanya Pulung Gantung. Bunuh diri selama ini diduga karena si pelaku mengalami depresi atau tekanan mental. Tapi banyak dari warga saya yang mempercayai bahwa penyebab gantung diri itu ya si bola api itu. Katanya itu seperti kutukan ataupun ketiban sial. Orang yang rumahnya kejatuhan dengan tidak sadar akan melakukan gantung diri, dan itu bisa menular kalau hawa negatifnya tidak ditangani dengan baik. Tapi mana mungkin kejadian di daerah Bapak terjadi juga di daerah saya, Pak? Bantah Bapak. Ya mungkin saja, Kang. Kan sudah 2 orang yang meninggal dengan cara yang sama. Jawab bapak-bapak, mereka setuju dengan si mandor. Tapi si Ratmo kan sudah ditangkap. Dia pelakunya. Ya walaupun cuma baru sekedar dugaan saja. Jawab bapak. Obrolan tidak berhenti sampai di situ saja, dan nampaknya semakin seru saja. Si mandor mulai bercerita beberapa kasus gantung diri yang tidak masuk akal menurutnya yang pernah terjadi di daerahnya dulu. Namun di tengah obrolan mereka, Andi merasa khawatir. Bagaimana kalau ucapan salah satu warga tadi itu benar bahwa Teh Dewi gantung diri? Tidak terasa pencarian yang malah diisi dengan obrolan ini telah membunuh waktu yang begitu cepat. Ketika si mandor melihat jam tangannya, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Karena ini jadwal si mandor pulang, dia meminta kepada bapak-bapak sebaiknya untuk sementara menghentikan pencarian dulu. Kalau besok mau dilanjutkan, dia bersedia untuk membantu lagi katanya. Dari arah sana? Iya, dari arah sana, teriak Bang Burhan. Astagfirullah, ayo cepat ke sana. Kamu lapor Pak Lurah sambil kasih tahu bapak-bapak yang lainnya. Perintah bapak. Andi segera berlari menuju rumah Pak Lurah. Malam itu ketika Andi pulang ngaji, kemudian nongkrong sebentar di pos ronda bersama bapak, tiba-tiba terdengar suara jeritan wanita. Suaranya sangat membahana. Suara itu persis seperti kemarin malam. Bapak-bapak yang sedang berkumpul sontak kaget dan berhenti dari obrolannya. Kemudian suara itu terdengar lagi seperti orang kesakitan. Bapak ini keluar pos dan melihat-lihat di sekitar jalanan untuk memastikan suara tersebut. Dari kejauhan tampak sesosok tubuh terbang. Warga yang kaget langsung menunjuk-nunjuk sambil berteriak. Iya, itu tadi ada yang terbang, Kang. Astagfirullah, astagfirullah. Tubuh tersebut tampak seperti sosok wanita. Ya karena warga bisa melihat rambutnya yang tergerai panjang. Tubuh itu melayang di kegelapan malam, entah menuju kemana, diikuti suara teriakan. Itu si Dewi, teriak seorang ibu sambil berlari dari arah jasad itu terbang. Ayo cepat kejar, malah bengong kamu, perintah bapak. Setelah itu Andi tidak tahu lagi apa yang terjadi, karena ia disuruh bapak untuk memberitahukan kejadian ini sama Pak Lurah. Namun ketika ia berlari menuju rumahnya, ya mereka berpapasan di jalan. Rupanya Pak Lurah juga mendengar suara teriakan itu dan hendak menuju ke pos ronda untuk bertanya. Tadi yang lain menuju ke sana Pak Lurah, kayaknya ke lapangan desa, kata Andi sambil menunjuk arah. Mereka berdua berjalan tergesa-gesa. Andi jalan setengah berlari meninggalkan Pak Lurah di belakang yang tampak kecapean. Setelah mereka hampir sampai di lapangan desa, ternyata di sana sudah ramai banyak warga. Entah ada apa, tampaknya warga sedang mengelilingi sesuatu. Itu Pak Lurah di sana, teriak Andi. Ketika Andi sampai di sana, di depan para warga tampak Teh Dewi sedang duduk tersungkur. Rambutnya berantakan, penampilannya sangat berbeda. Yang biasanya selalu terlihat cantik dengan solekan bedak dan lipstik, tapi malam ini begitu dekil. Suara isak tangis terus terdengar, namun tidak ada satupun warga yang berani mendekatinya. Kenapa? Karena di sampingnya terlihat sosok wanita mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang. Wajahnya terlihat pucat dengan hiasan urat-urat biru di sekeliling wajahnya. Matanya tampak cekung dengan bulatan hitam di sisinya. Bibirnya tampak kering dan juga hitam. Namun yang paling jelas bekas jeratan di lehernya terlihat. Semua orang tampak familiar dengan sosok itu.
jangan mencoba kabur lagi. Ceritakan semuanya pada mereka, Dewi," kata sosok di samping Teh Dewi tersebut. Semua warga terdiam, bersiap mendengarkan kata yang akan keluar dari mulut Teh Dewi. Sambil mencoba menahan tangisannya, Teh Dewi mencoba berbicara, tapi terlihat tangan dan juga kakinya gemetar. Mungkin dia sedang ketakutan. "Ceritakan." Malam itu Teh Dewi bercerita kepada warga dengan suara yang terbata-bata dan bibir yang bergemetar karena dia tidak bisa berhenti menangis. Susah sekali kami memahaminya karena suaranya kadang terdengar, kadang tidak, karena tersamar suara tangisannya. Malam itu Teh Dewi baru pulang manggung dari tempat yang jauh sekali. Dia diantar bosnya naik mobil. Tapi karena mobil tidak bisa masuk gang kecil, maka dia turun di pinggir jalan. Dengan membawa koper kecil berisi pakaian bekas manggungnya, dia berjalan menyusuri jalanan kampung. Jarak rumahnya masih jauh. Bosnya memberikan tawaran untuk menemaninya, tapi Teh Dewi menolaknya. Keadaan kampung sepi, tidak ada jadwal ronda. Mungkin saja para warga sudah terlelap dalam tidurnya, kecapean setelah seharian bekerja di perkebunan maupun di ladang. Ketika berjalan melewati salah satu pelataran rumah warga, Teh Dewi melihat dua orang sedang berjalan ke arahnya. Dia tidak melihatnya dengan jelas, hanya samar-samar saja. Namun ketika Teh Dewi hendak berteriak menyapa, kedua sosok itu tiba-tiba berbelok arah dan tampaknya mereka sadar bahwa Teh Dewi sedang memperhatikan. Didorong oleh rasa penasaran, Teh Dewi dengan segera berlari kecil bermaksud mengintip kedua orang tadi. Dilihatnya sosok laki-laki sedang berjalan. Sosok di depannya dia tidak bisa melihat dengan jelas. Rupanya rasa penasaran telah mengalahkan rasa takut. Teh Dewi mencoba mengikuti diam-diam dua sosok mencurigakan itu dari belakang. Teh Dewi berpikir mereka pencuri. Namun, dia tidak berani untuk berteriak karena dia belum bisa memastikan. Tidak terasa, sambil menjincing koper, Teh Dewi mengikuti mereka cukup jauh. Saat melewati rumah Bang Usman, barulah Teh Dewi melihat dengan jelas. Sosok yang berjalan paling depan itu adalah seorang perempuan yang dia sangat mengenalnya. Itu adalah Teh Ratmi. Tapi dia tidak mengenal siapa sosok lelaki yang mengikutinya dari belakang. Kemudian mereka duduk di tempat gelap, persis di depan perkebunan kakao. Diam-diam Teh Dewi masuk ke dalam semak-semak sambil mengintip mereka berdua. Teh Dewi mencoba memperhatikan wajah si lelaki karena dia belum pernah melihat sebelumnya. Teh Ratmi dengan lelaki misterius itu tampak sedang berbincang. Namun sayang Teh Dewi tidak bisa mendengarkannya. Tapi Teh Dewi pikir ini bakal menjadi gosip yang hangat. Teh Ratmi sedang berduaan di tempat gelap dengan yang bukan suaminya. Entah berapa lama dia memperhatikan, sampai Teh Dewi melihat si lelaki misterius itu terlihat marah. Dia menampar wajah Teh Ratmi, kemudian itu membuat Teh Dewi semakin kaget. Teh Ratmi tampak melawan, namun apa daya tubuh lelaki itu lebih kuat. Dengan segera tangannya mendekap mulut Teh Ratmi yang hendak berteriak. Melihat kejadian yang mengerikan di depan matanya, Teh Dewi bereaksi hendak keluar dari persembunyian. Namun tiba-tiba rasa khawatir menahannya. Dia takut kalau itu cuma kesalahpahaman saja. Teh Ratmi menolak. Tampak tangannya sedang berusaha mencakar-cakar wajah si lelaki. Dekapan tangan si lelaki kini beralih ke arah leher. Tidak ada suara teriakan dari mulut Teh Ratmi yang terbuka, karena lehernya terjepit kedua tangan sangat kuat sekali. Kali ini Teh Dewi tidak bisa berdiam diri lagi. Tubuhnya seperti otomatis bergerak sendiri melihat orang yang dikenalnya sedang dalam keadaan yang sekarat. Teh Dewi berlari ke arah si lelaki kemudian menendang kepalanya, namun sayang tendangannya tidak begitu kuat. Alih-alih si lelaki ambruk, Boga mentah malah meluncur ke wajah Teh Dewi. Sebagai balasan hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, tangannya sudah diikat.
Wajah si pria itu kini dengan jelas berada di depan matanya sedang mengamati dengan seksama. Teh Dewi hendak berteriak sampai akhirnya dia tersadar bahwa mulutnya sudah tersumpal kain. Saya kenal kamu siapa. Saya tahu rumah kamu di mana. Biduan dangdut yang menjadi primadona kampung Tegalsari. Semua orang tahu itu, ucap si lelaki. Tapi kamu tidak mengenal saya kan? Sebelum sempat kamu lapor pada warga mengenai saya, mungkin kamu sudah lebih dulu mati, atau mungkin keluargamu terlebih dahulu. Matamu yang indah itu sepertinya bagus untuk dijadikan gantungan kunci. Boleh saya mencongkelnya yang sebelah kiri? Ancam si lelaki kepada Teh Dewi. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Kali ini Teh Dewi tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dalam tekanan psikologis seperti itu, kadang membuat orang linglung. Dia melihat tubuh Teh Ratmi yang sudah ambruk di sampingnya. Dia takut kalau selanjutnya dia akan ambruk juga. Saya akan melepaskan kamu. Pulang dan juga tidurlah. Masih dalam keadaan ketakutan, si Dewi kemudian mengangguk-ngangguk dengan cepat. Air matanya tidak bisa dibendung lagi. Kini dia menangis ketakutan. Si lelaki itu terus menatap matanya dengan ekspresi penuh ancaman. Walaupun tidak berbicara, tapi dari sorot matanya Teh Dewi, dia yakin bahwa orang ini memang berbahaya. Kamu tahu kan apa yang besok harus kamu lakukan? Teh Dewi mengangguk dengan cepat lagi. Hapus air matanya dan berjalan dengan tenang sampai ke rumah. Bisa? Ikatan Teh Dewi dilepas, sumpalannya dibuka. Teh Dewi kemudian mencoba bersikap tenang, tapi tubuhnya tidak bisa dibohongi, dia masih tetap gemetar. Setelah meraih kopernya, dia mencoba berjalan dengan tenang, meninggalkan si lelaki dan tubuh Teh Ratmi yang tergeletak di tanah. Entah dia tidak sadarkan diri atau sudah mati. Keesokan harinya, Teh Dewi mendengar kabar bahwa Teh Ratmi ditemukan gantung diri. Dia teringat kembali pada peristiwa semalam, namun mulutnya seperti terkunci rapat. Ingin sekali dia memberitahu semua orang, namun ketika melihat raut wajah ibunya yang sudah tua itu di depannya, ia kembali teringat pada ancaman si lelaki. Setiap hari, ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Perasaan bersalah itu selalu menghantui, hingga akhirnya dia diteror untuk pertama kalinya oleh arwah Teh Ratmi ketika pulang manggung malam hari. Setelah teror itu, wajah Teh Ratmi selalu terbayang di depan matanya. Dia tidak bisa menahan lagi. Itu semua membuatnya hampir gila, hingga ia memutuskan untuk memberitahukan kepada Pangratmo. Teh Dewi sudah membulatkan tekadnya. Siang itu dia pergi ke rumah Pangratmo untuk memberitahukan semuanya. Walaupun sepanjang jalan dia merasa tidak tenang, setelah kejadian malam itu dia selalu merasa dirinya terus diawasi, entah benar atau cuma perasaan ketakutannya saja. Diketuknya pintu rumah Pangratmo berkali-kali. Sebentar, suara wanita terdengar dari dalam. Nenek Isur keluar dengan wajah ramahnya, dan kemudian dia mempersilahkan Teh Dewi untuk masuk. Tanpa basa-basi lagi, kemudian Teh Dewi mengunci pintu rumah. Dia tidak peduli dengan Nenek Isur yang mulai curiga melihat tingkahnya. Akan saya beritahu semuanya, bisik Teh Dewi. Dengan tubuh gemetar dan keringat mulai keluar, Teh Dewi duduk. Dia terus menengok ke arah jendela, dirinya mulai tampak tidak tenang, mengucapkan kalimat berkali-kali tanpa sadar. Memberitahu apa? Ratmi, semuanya. Ya, ketika nama menantunya disebutkan, raut wajah Nenek Isur berubah. Dengan menghembuskan napas yang berat, matanya tertutup seperti mengingat sesuatu. Saya sudah tahu. Ucapan Nenek Isur membuat Teh Dewi kaget. Kenapa tidak lapor? Ucap Teh Dewi tergagap-gagap. Bibirnya masih gemetar, kepalanya tidak berhenti menengok ke arah kaca jendela. Nenek takut kalau lapor hanya akan membuat Ratmo semakin sedih saja.
Nenek sudah curiga kalau dia selalu pergi ke pengajian itu. Padahal di sini tidak ada satupun wanita yang pergi ke sana. Ratmi selalu izin pada suami untuk pergi mengaji. Siapa yang tidak bahagia ketika mendengar istrinya mendadak rajin begitu? Tapi nenek tetap curiga. Lanjut nenek Isur. Berminggu-minggu dia terus pergi ke kampung sebelah. Kecurigaan nenek semakin tidak bisa ditahan lagi. Dia selalu bersolek sebelum berangkat. Tentu tidak ada yang salah ketika seorang wanita bersolek, tapi ini bukan diri Ratmi yang sebenarnya. Nenek pernah mengajukan diri untuk ikut ke pengajiannya, namun dia melarang dengan dalih takut nenek kecapean. Maka dari itu, hari itu nenek memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Teh Dewi masih setia mendengarkan, tapi wajahnya tampak tetap cemas. Sesekali kepalanya tetap waspada melirik ke arah keluar. Hingga akhirnya nenek tahu, diam-diam sepulang mengaji dia selalu diantar seorang lelaki. Namun anehnya mereka bukan lewat jalan besar, tapi lewat jalan perkebunan. Sore hari tentu saja sepi ya, karena orang-orang sudah pulang ke rumahnya. Dan itu bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Pernah sekali ketika nenek tidak tahan lagi dengan kelakuan mereka, karena hampir saja melakukan hubungan suami istri. Nenek kemudian melabraknya. Si lelaki itu terus minta maaf dan Ratmi hanya bisa menangis. Karena saya sangat menyayangi Ratmo, kejadian ini saya simpan sebagai rahasia dengan catatan Ratmi tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian nenek melarang Ratmi untuk pergi mengaji lagi. Namun hal itu malah membuat Ratmo menjadi curiga. Akhirnya saya mengizinkannya, sambil diam-diam nenek tetap mengikutinya. Tapi kali ini nenek tidak pernah melihat Ratmi berjalan dengan lelaki itu lagi. Apakah mereka sudah benar-benar berubah atau mencari tempat persembunyian yang baru? Nenek tidak tahu. Hingga sore itu sebelum Ratmi gantung diri, Ratmi berbicara kepada nenek. Selama ini dia masih tetap berhubungan dengan lelaki itu. Tapi katanya, malam itu dia berjanji akan mengakhiri semuanya. Dia meminta maaf dan sangat menyesal. Dia sangat mencintai Ratmo dan berjanji tidak akan pernah mengkhianatinya lagi selama ini dia hilaf. Dia meminta bantuan nenek untuk berbohong kepada Ratmo bahwa dirinya akan menginap bareng sehari di rumah teman barunya di kampung sebelah. Alasannya malam itu ada pengajian. Tanpa rasa curiga Ratmo mengizinkan. Mungkin dia khawatir kalau si istrinya ini pulang malam-malam juga kan dari kampung sebelah. Sebelumnya Ratmo menawarkan diri untuk mengantarnya atau menjemputnya, tapi Ratmi ini menolak. Saya sudah curiga bahwa Ratmi memang akan mengakhiri hidupnya. Mungkin dia menyesal telah mengkhianati suaminya. Sore hari dia meminta maaf kepada nenek dengan menangis terseduh-seduh. Mungkin itu semacam pesan perpisahan. Tapi nenek tidak pernah membicarakan ini kepada Ratmo. Nenek takut dia terpukul 2 kali. Jadi nenek meminta kepada kamu, kalau tahu perselingkuhan Ratmi, jangan pernah memberitahu siapapun. Nenek mohon. Teh Dewi merasa kaget dengan penjelasan nenek Isur. Sebuah rahasia telah didengarnya, tapi bukan itu yang hendak ia beritahukan kepada nenek Isur. Nenek merasa bersalah karena telah memarahi Ratmi. Seharusnya waktu itu nenek tegur dia baik-baik. Mungkin dia ini merasa tidak nyaman setiap hari harus selalu melihat tatapan nenek yang penuh rasa curiga. Kini nenek menyesal. Nenek merasa bahwa nenek sekarang seperti seorang pembunuh, membunuh orang yang secara tidak langsung. Rasanya nenek pengen mati saja karena penyesalan ini. Nenek Isur tidak bisa lagi menahan air matanya. Bukan begitu nek, bukan. Teh Dewi menyangka. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Teh Dewi langsung merasa dirinya terancam. Nenek Isur langsung menghapus air matanya dan langsung berjalan untuk membuka pintu. Di luar tampak Bu Lastri. Seperti biasanya setiap minggu dia menagih uang kreditan. Teh Dewi merasa takut apakah tadi Bu Lastri dengar. Apakah dia sudah berdiri lama di sana? Teh Dewi akhirnya pamitan dan dengan terburu-buru dia berjalan pulang. Dia merasa gelisah, selalu merasa sedang diawasi oleh seseorang.
Sesampainya di rumah dia semakin paranoid. Takut kalau lelaki itu mengikutinya dari belakang. Takut kalau lelaki itu sebenarnya tadi mendengarkan percakapan nenek Isur dengan dirinya. Ketakutan-ketakutan yang tidak bisa lagi dia tahan membuat niat untuk pergi dari rumah muncul begitu saja. Maka Teh Dewi segera memasukkan beberapa pakaian ke dalam kopernya. Berhari-hari Teh Dewi mengurung diri di sebuah kamar hotel melati. Dia tidak berani keluar, namun dia juga gelisah karena telah meninggalkan ibunya seorang diri di rumah. Tapi baginya ini lebih baik. Setidaknya dia belum membeberkan rahasianya. Dia sudah tidak tahan lagi tinggal di kampung Tegalsari, selalu saja diteror oleh Ratmi. Sampai akhirnya Teh Dewi ditemukan polisi dan dibawa pulang kembali. Dia semakin paranoid karena melihat lelaki itu di antara kerumunan warga yang datang ke rumahnya untuk menjenguk. Dia semakin gila saja, apalagi setiap malam bayang-bayang wajah Ratmi selalu muncul di kaca jendela kamarnya. "Maafkan saya, maaf, seharusnya saya memberitahukan semuanya, tapi saya takut," ucap Dewi sambil menangis terseduh-seduh mengakhiri ucapannya. Warga Tegalsari kembali beraktivitas seperti biasa. Seolah-olah mereka ini melupakan begitu saja kejadian di lapangan desa tempo hari. Tapi Andi yakin dalam ingatan mereka akan selalu membekas sosok Ratmi yang telah mati itu menjelma di depan mata. Mungkin kelak mereka akan menceritakannya pada anak cucu, walaupun anak cucunya mungkin menganggap bahwa cerita tersebut hanya sebuah mitos belaka. Tapi bagi warga yang melihat malam itu sebuah kejadian nyata yang akan selalu membekas di kepala. Pangratmo pun sudah bebas. Perlahan-lahan dia mulai menata hidupnya kembali. Walaupun dia harus menerima kenyataan pahit bahwa istrinya dibunuh dan ibunya mati gantung diri, tapi Andi yakin dia lelaki kuat dan bisa melewati semuanya. Para tetangga akhirnya banyak yang bersimpati ikut membantu memulihkan jiwa rapuhnya agar tegar kembali. Namun ada satu peristiwa yang warga lewatkan. Bola api itu masih tetap menjadi pertanyaan. Apakah itu memang benar-benar sebuah benda atau makhluk yang mendorong manusia untuk melakukan gantung diri? Ataukah itu cuma sebagai pertanda alam saja akan terjadinya musibah? Tapi tidak ada yang tahu. Ya memang kita sebaiknya tidak usah serba tahu tentang seperti itu, biarlah alam tetap menyimpan misterinya. Malam itu sepulang ngaji, Andi ikut nimbrung di pos ronda bersama Bapak dan Pak Lurah juga warga lainnya. Kini rasa takut sudah mulai hilang secara perlahan. Warga kembali ke kehidupan normalnya. Saya curiga waktu itu dia datang ke rumah. Kalau nggak salah ya diam saja. Saya sudah merasa aneh. Kok ada orang yang mau mengeluarkan uang untuk membersihkan nama baiknya? Mengingat dia itu kan bukan pejabat ataupun artis, ucap Pak Lurah. Kok mereka bisa selingkuh gitu ya? Memang kenal di mana? Ya mungkin karena sering ketemu. Si Ratmi itu kan lumayan cantik. Ya mungkin saja lelaki itu tukang kibul. Asal-usul dari kotanya juga nggak jelas. Tapi saya masih nggak nyangka. Saya cukup kenal setelah dia sering datang ke rumah Pak Lurah. Orangnya ramah juga nampaknya baik banget, kata Bapak. Ya elah Kang, di zaman yang udah gila seperti ini kan semua bisa terjadi. Lihat aja berita tiap hari. Orang pintar yang mungkin gitu, memposisikan diri seolah-olah korban padahal dia pelaku. Kita ini cuma orang-orang dusun, jadi kalau ada orang baik dikit atau pintar dikit kita langsung kagum, kata Pak Lurah. Obrolan masih tetap berlanjut, kali ini membahas persiapan musim panen padi yang akan segera tiba. Rencana acara syukuran kampung pun sempat diusulkan salah satu warga. Namun matanya si Andi ini sudah tidak kuat lagi. Mengingat ini sudah hampir jam 9 malam, ia pun pamit pada bapaknya untuk pulang duluan. Di perjalanan pulang dengan mata setengah mengantuk, dari kejauhan samar-samar terlihat sebuah cahaya. Semakin lama cahaya itu semakin mendekat, dan ketika benda misterius itu lewat di atas kepala, Andi bisa memastikan bahwa itu adalah bola api yang memiliki ekor. Apakah benda itu yang dilihat Bang Burhan dan Bu Lastri? Karena penasaran, Andi mengikutinya.
Rasa kantuknya hilang seketika. Bola api itu kini diam di atas perkebunan milik warga. Andi setengah berjongkok mengintip di balik pohon mangga. Kemudian bola api itu seperti tenggelam ke bawah pohon, lenyap begitu saja. Tidak ada ledakan apapun ataupun api yang berkobar. Andi sendiri berharap semoga setelah kejadian demi kejadian yang terjadi di desanya, tidak ada lagi kejadian yang memakan korban setelah ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua juga yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak sekali nih pembelajaran yang dapat kita ambil ya teman-teman dari cerita ini. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.